Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arifin dengan NIM 24131073. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara dan dampaknya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah panjang bangsa kita tidak bisa dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang datang dengan berbagai tujuan. Awalnya, mereka ingin berdagang, khususnya mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Namun, seiring waktu, kedatangan mereka berubah menjadi bentuk penjajahan yang membawa dampak besar bagi masyarakat Nusantara, termasuk terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu bagaimana perjalanan bangsa-bangsa barat ini datang serta bagaimana umat Islam merespon dan bertahan dalam masa penjajahan. Oke, bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia yaitu Portugis pada tahun 1509 sampai 1595. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Tokoh pentingnya adalah Afonso de Albuquerque, berhasil memperkenalkan Nusantara ke dunia Eropa setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Tujuan utama Portugis adalah mencari rempah-rempah di daerah Maluku yang saat itu dikenal sebagai Spice Island. Namun, di balik perdagangan Portugis juga membawa misi penyebaran agama Kristen Katolik. Hal ini menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku seperti Kerajaan Ternate. Perlawanan umat Islam pun muncul tidak hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga untuk menjaga akidah dan kedaulatan Islam. Dari sini kita dapat melihat bahwa semangat mempertahankan agama menjadi salah satu bentuk awal perjuangan rakyat Muslim melawan penjajahan. Yang kedua ada bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Tidak lama setelah Portugis, datanglah bangsa Spanyol pada tahun 1521. Mereka bersekutu dengan kerajaan Tidore, dengan Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate. Kedua bangsa Eropa ini bersaing keras memperebutkan sumber rempah. Oke, yang ketiga ada bangsa Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Setelah Portugis dan Spanyol melemah, datanglah bangsa Belanda. Mereka tiba pertama kali di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC, dan tujuan awal VOC adalah berdagang, tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai seluruh wilayah perdagangan rempah di Nusantara. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia kemudian langsung dikuasai oleh pemerintah Belanda secara resmi. Dalam masa penjajahan ini, Belanda menerapkan kebijakan yang menekan kehidupan umat Islam. Ajaran Islam dianggap berbahaya karena bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Banyak ulama dan pesantren diawasi dengan ketat. Namun, justru dari tekanan itu muncul semangat pembaharuan Islam. Umat Islam mulai sadar pentingnya pendidikan, persatuan, dakwah yang mencerahkan. Dari sinilah kemudian muncul gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Muhammadiyah hadir sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap dampak penjajahan, memurnikan ajaran Islam dari praktik syirik, tahayul, dan bid'ah, serta membangkitkan umat agar maju dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang selanjutnya, yang keempat adalah bangsa Perancis dari tahun 1806 sampai 1811. Saat Belanda dikuasai oleh Perancis, Raja Louis Napoleon mengirim William Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal. Daendels terkenal dengan kebijakannya yang keras seperti pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panakukang.
Di masa ini, rakyat semakin menderita termasuk umat Islam. Namun, tekanan itu justru memperkuat spiritualitas dan kesabaran umat, karena mereka yakin bahwa setiap ujian dari penjajahan adalah bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kelima ada bangsa Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Setelah Perancis kalah, kekuasaan di Indonesia beralih ke tangan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Raffles memperkenalkan sejumlah perubahan seperti penghapusan monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 kepresidenan. Namun, sistem baru ini tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil. Pesantren dan ulama Islam tetap menjadi pusat pendidikan dakwah sekaligus basis perjuangan rakyat melawan ketidakadilan kolonial. Yang terakhir dan yang keenam ada bangsa Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942, bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir Belanda. Awalnya mereka bersikap baik dan berjanji membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, kemudian berubah menjadi penjajahan yang keras dan menindas. Jepang membentuk sistem kerja paksa Romusa dan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Meski demikian, Jepang memberi ruang bagi umat Islam untuk mendirikan organisasi seperti Masyumi dan Teta, yang kelak menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa penjajahan Jepang menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk menunjukkan bahwa Islam adalah kekuatan moral dan spiritual dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke, sebagai penutup, dari sejarah panjang penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, kita belajar bahwa Islam tetap bertahan dan berkembang meski berada di bawah tekanan. Umat Islam hanya berjuang secara fisik tetapi juga spiritual dan intelektual. Nilai-nilai seperti tauhid, sabar, ikhtiar, dan ukhuwah menjadi sumber kekuatan umat Islam dalam menghadapi penindasan. Dan setelah masa penjajahan berakhir, muncullah gerakan seperti Muhammadiyah yang membawa semangat pembaruan dan keimanan. Gerakan ini menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya agama, ibadah, tetapi juga sumber inspirasi perjuangan dan kemajuan bangsa. Demikian pembahasan dari saya tentang bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara dan dampaknya terhadap umat Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.